Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Allahumma shalli wa sallim wa yassir amri wa yassir qawli. Sebelumnya saya bilang dulu kepada yang terhormat Bapak Asep Kurnia selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, pada Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukumnya, pada para undangan yang telah hadir di auditorium BPSD Hukum dan HAM. Bismillah, saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di acara yang luar biasa. Ini benar-benar semuanya dikemas dengan sempurna untuk dipercayakan untuk memberikan sosialisasi kesehatan. Tapi ada PPT-nya di bawah. Saya akan berkelana ya teman-teman semuanya ya. Yang penting jangan ngantuk ya. Nanti kalau saya tanya, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Ya. Bismillah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini ya Allah ya. Ikhwan dan akhwat jangan mau kalah ya. Kita menyambut bulan suci Ramadan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kita akan bincang-bincang sedikit ya tentang kesehatan. Ini adalah hal yang sebenarnya tidak hal yang wajib dan sebenarnya wajar ya. Dan saya akan share tips jitu yang buat kita jadi semakin sehat dan semangat walaupun di bulan suci Ramadan. Baik, boleh dimulai aja slide-nya. Jadi sebetulnya mendekati menjelang bulan suci Ramadan ini saya sering sebenarnya mendengar, apalagi di radio atau di mana-mana, aduh puasa nih, biasanya saya ngopi, jadi nggak ngopi. Aduh biasanya saya sarapan, jadi nggak sarapan. Ada yang seperti itu? Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari manusiawi ya. Silakan, nggak apa-apa. Nah ternyata puasa ini banyak banget manfaatnya nih teman-teman sekalian. Bisa lihat nanti ya. Sebelum kita masuk, apa aja sih tips-tips di dunia? Nanti kita kalau sahur makannya apa aja sih yang sebaik-baiknya, buka puasa apa? Nah ini manfaatnya ya. Jadi teman-teman sekalian, saat kita berpuasa, tubuh itu akan mengalami perubahan dan proses adaptasi. Kita ini sebenarnya tubuh kita kuat untuk berpuasa. Tapi yang paling penting memang harus sahur. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian tidurnya begadang, kemudian melewatkan sahur kan sudah juga ya. Ternyata tubuh itu butuh sekali untuk sahur. 8 jam prosesnya untuk menjadi energi. Next slide. Baik. Nah, ini manfaatnya banyak sekali, nanti bisa dibaca aja. Oke, next slide lagi. Ada yang pertama untuk jantung. Jadi menyehatkan jantung secara tidak langsung. Bisa menurunkan angka diabetes juga. Kenapa? Karena saat kita puasa nanti yang dibakar banyak. Yang pertama, istilah kedokterannya glikogenesis ya, glikogenolysis. Jadi pemecahan lemak-lemak. Jadi yang punya lemak banyak akan luntur nanti perlahan sejak puasa. Kabar baiknya, alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Kabar baik ya, alhamdulillah. Ada kabar buruknya. Nah, kemudian mengurangi risiko kanker juga. Oh ya, kan diabetes ya. Gula juga dipecah, gula dari cadangan lemak tadi, glukosa ya. Itu akan menjadi energi selama kita berpuasa. Jadi akan menormalkan kadar glukosa atau gula darah. Mencegah risiko kanker. Ini silent killer. Kalau sekarang COVID yang lagi ramai, sebenarnya kanker lebih ramai juga. Tapi silent. Jadi silent killer pembunuh yang secara diam-diam. Tahu-tahu udah stadium 3, tahu-tahu udah stadium 4, gejalanya nggak kelihatan. Gak nafsu makan, atau cepat capek, atau tahu-tahu misalnya sering tumbang, pingsan gitu ya. Kenapa ini resikonya diturunkan saat kita berpuasa? Karena cancer atau kanker itu dia butuh makanan asupan dari luar untuk terus berkembang menjadi daging yang abnormal pertumbuhannya. Nah dari puasa itu kan ditahan ya pertumbuhannya, dia nggak akan bisa bertumbuh secara masif. Next slide. Apalagi manfaatnya di sini ada yang memperbaiki hormon testosteron untuk satria, jadi lebih kuat lagi nih untuk masa reproduksi. Nanti setelah bulan suci Ramadan ya akan lebih perkasa lagi ya istilahnya.
Kemudian memperbaiki dan merestorasi fungsi dan kinerja sel. Intinya nih, kalau kita lagi tidak berpuasa kan, ada yang misalnya makannya tidak terkontrol, misalnya setengah jam atau 1 jam, ngemil dan ngemil. Nah, saluran cerna kita itu jadi nggak ada istirahatnya. Kapan yang harus istirahat? Kalau ada istirahat, nggak ada peristaltik maksudnya ya, metabolismenya tidak beraturan, dia nggak ada waktu untuk memperbaiki sel. Saat kita berpuasa, ada waktu di tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Next slide. Menjaga berat badan. Jadi sudah pasti ya nanti kalau kita puasa 30 hari, setelah itu silahkan timbang berat badan Anda sendiri. Kalau misalnya naik, jangan pakai sama saya dulu. Nah nanti ada tips-tipsnya ya, gimana caranya supaya bisa stabil, bahkan bisa lebih turun, tapi tetap proporsional ya. Nah kemudian, oke, next slide. Nah ini ada lagi, saat puasa kamu harus menahan untuk tidak makan berjam-jam dan gula darah pun akan turun ya dengan stabil. Ini lebih penjelasannya. Oke, next slide lagi yang tadi saya sampaikan. Nah sekarang kita masuk ke menu-menunya nih teman-teman sekalian yang lagi lapar kan saya ambil kan makan biar ada sekalian lapar. Sekarang lagi puasa ya, nggak apa-apa. Nah apa aja sih tips-tipsnya makannya, apa aja yang dianjurkan? Nah kita agak masuk ke gizi ya, jadi kita agak lagi kuliah gizi di sini ya. Karbohidrat, ada yang tahu karbohidrat? Tahu, saya sendiri dulu. Jadi teman-teman sekalian, karbohidrat itu ada dua ya. Istilahnya ada yang kompleks dan simpleks. Yang kompleks ini yang nanti dicernanya itu lama, yang bikin kita kayaknya lebih lama. Biasanya yang suka buat program dia biasanya itu lebih lama. Nah contohnya apa aja karbohidrat kompleks yang lama dicerna tubuh kita? Ini ada jagung, ada gandum utuh, kacang-kacangan, buah-buahan, kolong-kolong, sayur-sayuran, kentang, gitu ya. Ini akan lama diproses dalam tubuh. Nah, contohnya gimana? Misalnya saat berpuasa, teman-teman boleh. Contohnya apa? Seperti ini, gandum, jagung, kentang, semuanya boleh. Atau misalnya nih, yang lagi, kan ada nasi di rumah, masa kita makan nasi? Gak apa-apa, kalau misalnya nggak dimakan, mubazir ya. Boleh, asal tidak berlebihan saja. Karena kalau misalnya justru nasi atau mie gitu ya, nasi kuning, nasi lemak itu kan semua lawannya kompleks, berarti yang simpleks, karbohidrat yang simpleks. Simpleks itu maksudnya adalah susunan kimiawinya itu lebih simple, jadi dia lebih gampang dicerna, akan lebih lapar lagi. Nah tuh, siapa yang habis makan mie instan pagi-pagi? Atau makan nasi goreng ada? Wah, masya Allah sehat-sehatnya ya. Atau betul nasi goreng di sini? Apa nggak ada yang salah ya? Nah biasanya kalau makan yang karbohidrat yang simpleks, paling lama itu 3 jam kemudian dia akan merasakan cepat lapar seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman berpuasa saat sahur, makannya berlebihan karbo yang simpleks tadi, 3 jam kemudian kurang lebih di misalnya ya jam 3, jam 6, jam 7 udah kruk udah lapar. Itu karena karbo simpleks tadi terlalu cepat dicerna ya. Next slide. Setelah karbohidrat kompleks, apalagi nih yang disarankan di sahur ya? Serat. Nah, ini rasa kenyang lebih lama saat berpuasa akan makin optimal jika menu sahur sehat dilengkapi dengan makanan berserat. Contohnya ada buah-buahan, jadi jangan sampai lupa ada buah-buahan, sayur-sayuran, sayur lagi gitu ya. Ini penting banget nih, Indonesia kan banyak sekali yang di rumah di Jawa, ini penting nih, bagus besi, biji-bijian, oat juga boleh, gandum, terus dan sereal. Oke, next slide. Kemudian protein. Ini protein benar-benar apa ya? Kita bisa bilang dewanya makanan ya, karena protein ini selain untuk imunitas bagusnya minta ampun, kemudian untuk kolagen, untuk mencegah keriput juga bagus, untuk kulit, untuk perbaikan luka, bekas luka juga bagus. Contohnya ada ikan, ayam, daging, telur, atau kacang-kacangan. Harusnya saya bawa cuma sembako ya di sini, gitu makanan saya. Nah seperti itu. Next slide. Jadi contohnya pas sahur. Misalnya nggak sempet sahur yang terlalu lama, makan lagi ngantuk gitu ya, habis nonton drakor lagi misalnya seperti itu, drama Korea. Ada yang suka drama Korea? Ya, masya Allah disiplin semuanya ya. Misalnya hanya makan telur rebus 1, kemudian boleh tambah kurma 3, air mineralnya dibanyakin karena kita lebih cepat sering kehilangan cairan tubuh ya, karena kita keringetan, kita bernafas mengeluarkan uap juga CO2. Kemudian berpikir juga membakar kalori pakai air dan lain sebagainya, lebih cepat haus. Jadi lebih banyak disarankan banyak minum saat sahur. Itu udah kuat sekali. Kalau telur rebusnya 2 juga boleh, itu bagus banget. Saya pernah sahur cuma makan telur rebus 1, kurma
juga air mineral itu kuat seharian, Masya Allah. Ditambah misalnya kentang, rebus atau roti gandum, wah itu Masya Allah luar biasa. Itu saya. Next slide. Saya izin lebih banyak di sini ya, karena geng saya di sini semua. Next slide, tadi saya keliling, kalau capek saya pulang. Oke, next slide. Tadi belum yang minuman ya. Nah, ini minuman. Kalau melihat minuman-minuman seger, aduh jadi seger ya pikiran kita ya. Minuman yang sebaiknya dihindari. Aduh, larang-larang dulu nih Dokter Siti. Nah, ini ya. Ini yang sebetulnya sebaiknya dihindari saat kita sahur. Minuman yang mengandung kafein seperti teh dan kopi. Siapa pecinta kopi di sini? Apa aja? Sama sih sudah sebetulnya, Masya Allah ya. Kita kan buat pecinta kopi. Apresiasi dan kita bahagia. Jadi saya akan bahas kenapa ini sebetulnya tidak dianjurkan saat sahur? Karena kafein, kopi sama teh lebih tinggi kopi ya. Kadar kafein dalam kopi ini saat kita sahur nanti akan membuat kita makan, jadi kita sahur apa ya? Itulah kita dari saat kita siap hari berpuasa ya. Nah, ini juga ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-An'am ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi perintah untuk menjaga pola makan dalam ayat berikut. Yang artinya makan dan minumlah dan jangan berdoa. Sampai yang kayak mau lahiran gitu ya, 9 bulan gitu. Atau misalnya pas buka puasa kenyangannya minta ampun. Nah justru dengan kita menjaga pola makan. Pola apa teman-teman? Semuanya ya. Nih anti kanker, apel nih. Yang kadar kolesterolnya tinggi angkat tangan, bisa kayak penyuluhan ya. Kalau misalnya belum sempat dicek, boleh dicek. Kalau misalnya ingin tahu alarm sign-nya apa aja, gejala-gejalanya misalnya tengkuk ini pegel banget kalau misalnya malam. Bukan berarti Anda habis distract atau lain sebagainya ya. Misalnya ini tengkuknya itu kaku banget atau betisnya juga padahal saya nggak habis lari gitu. Itu bisa salah satu bentuk atau ciri khas ya. Kolesterol tinggi. Nah, siang jam 3 sore itu lama berjam-jam gitu. Jadi ada waktu-waktunya ya, misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 masih oke. Kemudian gelombang. Nah, yang memutus rantai radikal bebas tadi adalah mencegah supaya tidak terjadi kanker atau akibat radikal bebas dengan buah-buah. Hormon stres adalah lemak. Bisa ada cerita nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada seorang aktor pemain film, dia memerankan pemeran sebagai orang yang antagonis gitu. Karena dia ingin sangat-sangat mendalami peran itu, selama 30 hari aktor ini makan daging-dagingan doang. Nah, siapa yang sekarang makan daging-dagingan aja? Gak ada ya, alhamdulillah ya. Saya maksa itu. Ternyata selama 30 hari itu dia berhasil makan daging-dagingan tanpa yang lain-lainnya dan merubah mood. Orangnya jadi lebih garang. Ya kita istilahnya kayak saya bawa bacok itu, dan mudah tersinggung, kemudian cepat marah, antagonisnya keluar banget kayak harimau gitu ya, kayak mau makan orang. Nah itu dari makanan, jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita makan daging? Boleh-boleh saja, tapi ada takarannya. Maksudnya, misalnya dia cukup sebulan sebetulnya nggak harus beberapa kali ya, sebulan 2 kali, 2 minggu sekali nggak apa-apa. Dan itu pun harus seimbang dengan sayur, dengan karbo yang lain seperti itu. Nah kita juga kan nggak diciptakan kayak harimau yang punya taring yang panjang, diciptakan untuk makan daging-dagingan. Kita kan makan dengan gizi yang kompleks dan sifat tadi ya, nah seperti protein dan serat yang tadi seperti itu. Next slide. Nanti ada efeknya kalau kita makan daging berlebihan. Nah ini nih efeknya apa? Daging berlebihan ini seratnya sangat sedikit sekali. Yang terjadi usus kita itu peristaltiknya jadi menurun, intinya stagnan, jadi susah keluar. Fesisnya ya, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya susah keluar, jadi nggak bisa keluar ya fesisnya ya, defekasinya, prosesnya. Dia akan stagnan, akan menumpuk di saluran cerna besar kita ya, di kolon usus besar kita. Itu jadi apa? Banyak flora-flora hormon akan menjadi yang jahat, akan menjadi bakteri kuman. Kemudian racun toksin akan menjadi bibit kanker lagi, kanker di kolon atau usus besar. Jadi banyak sekali bibit penyakit hanya dari makanan. Maka dari itu, Masya Allah luar biasa, Allah sudah atur dalam setahun ada 30 hari bulan suci Ramadan ya, supaya umat Islam itu sehat. Jadi ternyata kaitannya banyak sekali untuk kesehatan. Next slide. Nah ini ada kurma, ternyata kan juga ada ya istilah kita harus makan kurma dan juga hadisnya juga ada, Masya Allah. Ternyata kurma ini selain kalau misalnya kita makan 7 kurma dalam sehari, nah sihir ya, ini juga sangat baik kadar zat
zat besinya sangat tinggi, kalsiumnya, ibu hamil pun yang makan kurma anaknya akan cerdas, akan penyabar, santun, karena stres hormonnya sangat stabil dan normal, justru happy hormon yang naik, kalsium dan sebagainya. Next slide. Dan akan menjaga keseimbangan cairan. Jadi nanti kalau ada kurma, siapkan saja kurma di rumah ya, nanti untuk sahur dan berbuka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian menggunakan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran. Madu, karena madunya yang madu murni ya. Ciri-ciri madu murni dan tidak murni adalah misalnya yang satu dikerubutin semut, yang satu tidak, pakai sendok dikasih madu dikerubutin aja gitu. Yang tidak dikerubutin semut ini yang murni sebetulnya, nggak ada campuran kimiawi atau gula tambahan dan sebagainya. Manfaatnya banyak luar biasa. Bahkan misalnya yang ada yang positif COVID, madu ini bagus sekali untuk energi, kadar proteinnya tinggi. COVID ataupun virus lainnya teman-teman sekalian itu takut sama yang namanya protein. Makanya kalau ada yang pernah positif ini dianjurkan untuk konsumsi protein, misalnya telur rebus gitu ya, dan lain sebagainya, sayur-sayuran, karena itu meningkatkan imun dari protein itu sendiri. Dan juga madu ya, boleh madu 3 kali sehari. Untuk maintenance 2 kali sehari boleh. Jadi kalau sahur cukup 3 kurma bisa, tambah 1 telur rebus bisa, 2 gelas air mineral, tambah 1 sendok madu, itu udah kuat kita semua. Next slide. Al-Quran nanti ada di stress management. Nah ini untuk yang mohon maaf ya, untuk bapak ini bisa menghancurkan energi kreatif, memberantakan, merusak integritas sel otak, radikal bebas, paru-paru yang penuh bersih jadi berwarna hitam seperti ini. Jadi ini bisa sebaiknya dari segi kesehatan hindari ya. Oke, next slide. Nah ini nih, kalau misalnya teman-teman lihat dari dalam, ini kenapa anatomi kita ya, tubuh kita, ada pembuluh darah, ada jantung, ada kamu di hatiku. Enggak ya? Oh, saya soal istri gitu. Misalnya cuma kamu, hati kalem ya. Yang saya mau nunjukin sebetulnya cuma satu, jantung. Punya jantung ya? Punya? Punya ya. Jantung masing-masing kita sebesar kepalan tangan masing-masing, boleh diangkat? Bapak Ibu sekalian, tangan kanan boleh. Saya nggak minta ini ya, TikTok. Segini, kemudian dibalik, taruh di tengah, agak kecil dikit. Nah inilah besar kepala jantung kita masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Jadi ada yang pilih tahu besar jantungnya ya, kepala tangan kita di tengah agak ke kiri sedikit. Ini maksudnya apa? Kita akan masuk nanti ke stress management, karena kita itu harus sehat secara lahir dan batin. Misalnya fisiknya kuat, hatinya juga harus sehat juga. Maksudnya kita udah misalnya makanan akan mengaruh ke happy hormone, mengaruh ke enzim, dan juga mental yang sehat dan happy lah ya, bahagia dan tenang. Nah kita juga harus mengontrol stress management kita. Kalau misalnya kita moodnya berantakan dari makanan tadi, kurang buah-buahan, fast foodnya terlalu berlebihan dan sering, radikal bebas gitu ya, dan stres tidak dikontrol, jantung akan berdegup lebih cepat dari biasanya dan berkepanjangan. Kalau tidak atau dengan stress management, nanti saya akan share stress managementnya apa saja, dia lama-lama akan membesar. Ditambah lagi bisa hipertensi dan terkendali bisa gitu ya, dan akan menjadi berkepanjangan akan menjadi gagal jantung itu kalau misalnya ditambah dengan penyakit lainnya. Makanya dari makanan itu penting sekali diatur. Next slide. Next slide lagi, ini sama. Ini cara detoxnya. Jadi detox salah satunya adalah dengan berpuasa tadi, jadi dengan mereset hormon. Oh ya, kabar baiknya lagi, kalau kita sudah misalnya dalam beberapa hari saja berpuasa, teman-teman nanti akan merasakan hati yang lega, plong. Pengalaman tahun lalu berpuasa, ada yang merasakan seperti itu? Ya mungkin sedih karena kelaparan ya. Tapi hatinya bisa plong, bisa ngerasa kok kayaknya plong aja gitu. Itu juga pengaruh dari makanan yang sudah dicerna menjadi energi dan kita sudah istirahat tubuh kita. Jadi yang diproduksi adalah hormon, happy hormon, bukan hormon stresnya lain. Jadi tubuh kita merasa bahagia dari dalam sebetulnya ya. Detox, radikal bebas, dengan kita berpuasa, radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh kita juga akan hancur. Radikal bebas dari apa aja sih? Dari asap rokok, asap knalpot motor, dari makanan yang cepat saji ya, itu bahan pengawet semuanya. Next slide. Persiapan rohani. Oke, next slide lagi. Nah, kita siapkan hati kita. Ya, mohon maaf kalau tarik nafas dulu, panjang-panjang. Tahan selama-lamanya, hembuskan. Lagi tarik nafas yang punya masalah kalau hirup yang sebenarnya umum gratis ya. Udah? Hembuskan. Lagi yang ketiga kalinya, minimal 3 kali.
tarik nafas yang sepanjang-panjangnya, hembuskan lagi. Nah, itu maksudnya apa nih Kak Cindy? Kak Cindy, turun sih. Lihat Cindy. Maksudnya apa? Kalau teman-teman sekalian, dia hanya berpuasa sih keseharian. Kalau lagi marah, wajar lah ya marah ya kalau misalnya masalah tertentu atau misalnya kesel atau kecewa. Jangan langsung mengeluarkan kata-kata yang bikin kita jadi marah. Selain berdosa ya, salah satunya adalah itu bisa membawa energi saat kita berpuasa. Yang kedua, kita lakukan yang tiga tadi. Yang ketiga tahap tadi ya, itu dengan cara tarik nafas, hembuskan minimal 3 kali. Salah satu metode refleksi atau metode ada namanya meditasi juga ya. Itu bisa menghambat sistem saraf simpatis ya. Itu adalah sistem saraf yang aktif kalau misalnya kita jadi naik darah kayak mau marah gitu. Dihambat menjadi saraf yang lebih rileks lagi, jadi lebih tenang lagi. Jadi jantungnya lebih tenang dan kita akan lebih bisa berpikiran jernih dan sehat. Gitu ya. Tahan, hembuskan nafasnya 3 kali. Nah, ini juga sama nih, penyakit hati, penyakit jasmani, bagaimana cara mengatasinya? Next slide. Oh ya, ini anaknya Ricis ya. Bukan. Ini maksudnya adalah kita di usia 120 hari waktu di dalam kandungan ibu kita ya. Jadi kita memang sudah ditakdirkan untuk kuat. Kita kan kalau misalnya bahas secara biologis itu dengan ratusan juta sel sperma ayah kita sudah menjadi pemenang gitu ya, bertemu dengan sel ibu kita di belah kita yang sekarang ini. Jadi kita nggak ada alasan buat lemah, untuk lemas karena kita semua pemenang dan kita kuat. Next slide lagi. Nah ini dia. Healthy inside, beautiful outside, ini bukan iklan, bukan promosi produknya, tapi memang betul kita memang hidup harus secara holistik ya, secara keseluruhan. Ada hal Allah, hal dunia sama hubungan baik sama diri sendiri, kepada Allah, sama manusia dan kepada diri sendiri. Kita masuk pada diri sendiri. Next slide, inner journey. Hubungan baik sama diri sendiri, jiwa, raga tadi sudah, dan jiwa terima dulu aja penerimaan terhadap diri sendiri, teman-teman sekalian. Jadi kita harus love yourself. Udah cinta belum sama diri sendiri? Yakin? Harus cinta dulu ya, karena dengan cinta dengan diri sendiri kita bisa bersyukur, kita bisa lebih mudah menjalankan semuanya. Next slide. Karena pengendali kesehatan utama itu adalah hati kita sebetulnya, mental kita, perasaan hati yang kuat. Next slide lagi. Oke, ini penghargaan. Kita misalnya menolong orang dan sebagainya, kita hanya mengharap penghargaan dari yang atas. Karena dengan hal sekecil ini, yang sepele ini bisa mempengaruhi mood kita seharian, bisa mempengaruhi hormon stres kita. Kak, hormon stres itu apa sih? Hormon stres itu hormon yang bikin jantung berdegup lebih cepat, tekanan darah tinggi tidak terkontrol gitu. Apa aja hormonnya? Ada hormon kortisol. Kortisol itu hormon bikin gula darah naik gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi marah-marah, ada yang bilang, oh gula darah naik loh. Nah itu betul ya. Gitu. Kemudian yang kedua, epinefrin, sama bikin jantung kita detak jantungnya makin berdegup lebih cepat lagi. Adrenalin, jadi kalau naik roller coaster, itu adrenalin hormon stres ya. Jadi jangan sering-sering naik roller coaster. Boleh-boleh aja sih, tapi ya ditakarnya sih waktunya ya. Ini saya di sama para pemilik roller coaster. Next slide. Nah, kita masuk ke stress management. Betapa pentingnya stress management karena saya yakin semua dari kita pasti pernah stres, betul? Curhat dari ini. Gak apa-apa, berarti kita normal ya, jiwa kita normal. Stres maksudnya memang tubuh kita itu misalnya banyak sekali, ini untuk yang rohani ya, banyak sekali masalah-masalah, tapi kalau untuk kaitannya, untuk Islam kita yakin Allah tidak akan menurunkan beban di luar batas kemampuan ya. Itu bagi sekalian. Kita harus ada stress management, nanti ada kelas-kelasnya. Yang pertama di breath yang tadi minimal 3 kali hembuskan. Kalau teman-teman sering lakukan itu, bahkan setiap mau tidur, misalnya deep talk sama suami dan istri, ini akan lebih menenangkan dan lebih menyehatkan. Yang kedua, get moving exercise. Saya senang banget di sini, masya Allah ya Bu ya. Ini suasananya sangat indah banget, asri, banyak penghijauan, berarti kan banyak oksigen dari tumbuh-tumbuhan di siang hari juga. Penting sekali ini untuk get moving exercise. Kalau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan minimal 150 menit, atau misalnya dalam seminggu 30 menit per harinya. 5 hari berarti selama 5 hari kita boleh olahraga. Nah, adiknya gimana nih Kak? Misalnya kita sahur ya, puasa. Kita puasa, terus olahraganya kapan gitu ya? Boleh misalnya 30 menit sebelum berbuka gitu ya. Dengan jalan kompleks gitu. Itu bagus juga. Kemudian relaksasi, sleep well, tidur harus cukup. Ya, ini penting banget. Paling enggak 8 sampai 9 jam ya. Kenapa? Tidur ini satu-satunya bukan, salah satunya pembentuk imunitas juga yang kuat. Misalnya nih, kalau sudah
dan lain sebagainya lah ya, olahraga di malam hari. Kenapa? Karena sudah di reset sama Allah. Kita itu pagi siang untuk beraktivitas, malam untuk tidur, jadi jangan dibalik. Jadi pas malam hari teman-teman semuanya, jam 1 malam ada 1 pagi lah ya, itu jantung itu udah di reset untuk berdegup dengan tenang, setenang-tenangnya gitu ya. Bayangkan kalau kita berada, atau kita marah-marah di malam hari ya kan? Ya, misalnya atau exercise malam hari dan itu berkepanjangan, jantung yang harusnya istirahat dipaksa untuk bekerja lagi gitu. Efek jangka panjang apa? Jantungnya akan lemah, akan lebih mudah terserang penyakit. Kemudian toksin tubuh kita itu ada metabolisme untuk menghancurkan, membuang toksin di sekitar jam misalnya jam 3 sampai jam 4 pagi. Jadi memang semua ada waktunya, sudah diatur sama Allah. Join a club socially. Ini juga penting banget, organisasi, perkumpulan gitu ya. Ini semua pentingnya untuk selain untuk harmonitas, ketenangan hati juga bisa silaturahim ya. Oke, reduce caffeine, prestasi. Next slide. Ini kita bahas stres sedikit. Kalau kaitannya ke kulit, MSH, melanosis stimulating hormone. Melanosis adalah sel kulit yang bisa menghasilkan kegelapan kulit, jadi bisa rusak kalau misalnya stres kita tinggi, ketinggian misalnya. Emosi adalah merupakan perasaan gejolak jiwa yang ekspresikan dalam tingkah laku. Makanya kalau kita berpuasa, kita juga disarankan untuk menahan emosi ya. Yang emosinya ditahan dulu 30 hari, tahan gitu ya. Ternyata itu juga melancarkan kecantikan dari dalam. Hormon happy-nya juga bisa keluar. Next slide. Oke, next slide. Ini mindset. Nah, ini stress management. Dari sini teman-teman bisa tahu ya, bagian dari mana teman-teman nanti masuk di kelas ini. Yang pertama, stress management yang visual. Misalnya teman-teman ada tugas atau pekerjaan dalam seminggu ini berat banget harus diselesaikan gitu ya. Kok kayaknya stres, mau ngapain aja tuh senang, gak happy, mau makan jadi gak nafsu makan, bagus untuk berbadannya gitu ya. Nah, visual, kamu pingin ke mall ya, gak sekedar bukan belanja tapi mau lihat aja gitu. Atau aku pingin lihat penghijauan, ini pingin keluar aja dari ruang kerja misalnya gitu, tapi ada waktunya ya. Ini visual, jadi yang dengan indera penglihatannya dia akan menurunkan hormon stres. Hormon kortisol akan normal kembali, adrenalin, epinefrin, tekanan darah akan normal. Ini visual. Atau melihat kayak suci Al-Quran juga bisa. Audio, ini yang indera pendengarannya lebih kuat. Misalnya mendengar murotal atau misalnya instrumen atau kajian-kajian gitu ya. Ini dari audio. Taktil itu sentuhan, tapi yang akhwat dan akhwat, ikhwan dan ikhwan atau suami istri misalnya gitu ya. Misalnya istrinya curhat sedih, dia gak butuh semangat saya, kamu bisa gitu ya. Kita gak happy juga. Ternyata pasangannya hanya dengan menepuk kepala, misalnya suaminya menepuk kepala istrinya, itu kan tenang ya teman-teman ya. Kemudian punggungnya juga dielus atau ditepuk, tapi kalau kuat ya, tepuk-tepuk kamu bisa. Ini teknik kuantum juga. Makanya kenapa kalau hipnotis di luar tuh harus ditepukan bagian belakangnya ya, itu untuk mengaktifkan kesadarannya juga. Nah, saya coba mau praktek sekarang. Tolong yang sebelah sini, akhwat dengan akhwat tepuk punggung sebelahnya ya. Ini saling salukan ya semuanya ya. Dan kelihatan ya, kamu kuat ya, kamu sehat ya. Oke, ya terima kasih. Apresiasi bukan dong, berarti belum tidur ya, sebelum ya. Oke, ini bagian dari pengeluaran juga. Bahkan kalau teman sendiri ya, misalnya ada tugas atau ujian atau apa, ini manusiawi ya. Tepuk-tepuk kepala, tepuk-tepuk punggung sendiri ataupun ya, kamu bisa, kamu hebat, semangat. Itu juga bagus banget. Ini bagian dari afirmasi positif. Depan kaca juga bisa, gitu ya. Taktil, sentuhan. Ada juga nih cerita pasien suami istri datang ke sebuah dokter ya. Dokternya lebih ke kesehatan jiwa ya. Cerita sampai berantem dan sebagainya. Padahal sang suami udah cerita, aku udah kasih kok, kasih bunga, kasih uang, bunga bank gitu ya, kasih coklat semuanya gitu. Puisi pun aku kasih. Tapi suami istriku masih merasakan dia nggak sayang sama aku gitu. Sampai akhirnya dokternya bilang coba kepala istrinya dielus, punggungnya juga disolawatin kalau perlu gitu. Wah ternyata sang istri merasa, wah kamu sayang sama aku ya gitu. Ini nggak hanya suami istri, tapi ke anak juga ini penting banget. Ini untuk kesehatan mental ya, kesehatan hati juga, perasaan. Ini kalau anaknya lagi nangis crazy atau masalahnya apa ataupun apapun kayak masalahnya, sang anak akan lebih merasa dicintai ketika sang ibu atau sang ayah misalnya kepalanya
semuanya dijalankan bagus sekali. Kinetik bergerak maksudnya olahraga. Ternyata olahraga ini juga bergerak ya. Ini ketika kita berkeringat 30 menit saja dengan gerakan yang teratur ya, ini akan menghasilkan happy hormone, namanya hormon serotonin. Jadi dan kulit kita akan lebih cerah, glowing dari dalam. Itu benar-benar ada terbuktinya ya, ada penelitiannya juga. Jadi kalau teman-teman sekalian olahraga, harus olahraga, kamu merasa pop ya, merasa happy gitu, merasa bahagia tanpa alasan, karena happy hormonnya diproduksi. Next slide. Dan happy hormone ini tidak ada apa ya, susah dibuatnya, maksudnya hanya dibuat dari dalam diri kita sendiri ketika kita berolahraga gitu ya. Nah ini untuk dalam Islam juga ada zikir, ternyata sederhana ya, secara kalau kita lingual, kita sedih, kita kecewa, lingual nih zikir, Allah, selain pahala dapat, ternyata stress management juga jalan. Kemudian ada lagi sholat tahajud kinetik, kalau tengah malam nggak bisa tidur, sholat tahajud, masya Allah. Kemudian ada lagi, maaf nggak kelihatan ya. Ini Al-Quran dan sedekah. Sedekah ini kinetik, bergerak. Lalu pernah nggak rasakan yang berdoa, masya Allah ya, yang sering berbagi sedekah, apalagi nanti kalau bulan suci Ramadan memberikan makanan kepada yang berpuasa, kan pahalanya sama dengan orang berpuasa ya. Kinetik ini juga membuat kita merasa proud juga sedekah tadi. Next slide, masya Allah. Nah, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ini juga ada, apabila di antara kalian ada yang marah dan berdiri, maka duduklah. Apabila marah tersebut duduk juga kan, maka berbaringlah. Ini juga bagian dari stress management ya. Oke, next slide. Nah, jadi pada intinya pola hidup sehat itu semuanya secara holistik, secara keseluruhan. Hidup harus cukup. Ini untuk aktivasi saraf yang rileks gitu ya, supaya kita nggak gampang marah, nggak gampang capek, dan penyakit-penyakit juga lebih mudah untuk diatasi oleh imun kita sendiri. Asupan gizi yang seimbang, yang tadinya protein, jangan lupa harus ada protein serat, karbohidrat yang kompleks, air mineral harus lebih banyak lagi saat sahur ya, karena kita olahraga ya kayaknya ya. Kemudian air mineral harus cukup saat sahur juga, nanti berbuka juga jangan lupa jaga kebersihan, sudah pasti ya, stres menuju olahraga. Oke, next slide. Oke, ini saya akan menambahkan sedikit ya tentang sekarang masih pandemi ya, COVID. Ini virus-virus sebetulnya tidak hanya COVID, masih ada juga penyakit-penyakit yang lain atau virus-virus yang lain. Tapi sekarang memang yang banyak di COVID. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah mulai reda, sudah mulai turun ya. Kenapa? Karena angka kesehatan atau imunitas kita juga sudah mulai terjaga. Ada yang misalnya sudah olahraga, vaksin juga, kemudian tidur cukup, stres juga, stres hormonnya dijaga juga, tidur juga jangan sampai kurang. Dan paling penting memang tidur kita nggak boleh kurang nih teman-teman sekalian. Kalau kita kurang tidur, misalnya hanya 3 jam tidur, udah itu makannya nggak teratur, udah itu stresnya berlebihan, marah gitu ya, ada kesalahan atau kekecewaan berlebihan, makan dan minumnya juga, kemudian gaya hidupnya tidak sehat, udah virus akan lebih gampang masuk ke tubuh kita gitu ya. Jadi tidur itu paling penting sekali teman-teman gitu ya. Next slide. Nah, kalau untuk coronavirus ini sendiri, dia akan menyerang, sebetulnya ada gejala umumnya, tapi dia akan menyerang bagaimana dari sistem tubuh kita ya, misalnya lemah, misalnya ada yang kecenderungan punya mah, dia akan menyerang di situ, misalnya dia akan mual berlebihan, muntah, atau saluran cernanya yang lemah, dia akan diare berlebihan, tergantung dari sistem imun kita atau organ yang mana yang lebih lemah gitu ya. Makanya semuanya harus diperbaiki dari makanan dan gaya hidup. Next slide. Ini sama ya. Oke, next slide. Seperti biasa. Nah, pokoknya kita harus jaga 3 ini. Ada emotional question, tenang, dimarahin, tenang, gitu ya. Dimarahin lagi, kabur. Dari doang. Isi ya, pulang gitu. Spiritual question. Kita fokus lagi terus ngomong ini bulan suci Ramadan ya. Di bagian kita pahalanya, masya Allah, fokus ke atas. Intellectual question juga, knowledge kita dengan bidangnya masing-masing tetap harus terus mengkaji ilmu, terus belajar sampai akhir hayat, karena belajar itu bagian dari ini ya, berpahala juga ya, masya Allah, dan diakarkan bagi sama Allah juga. Jadi tiga ini untuk kita sekali. Next slide. Positive goals, pikiran yang positif, positive vibes gitu. Anak muda zaman sekarang positive vibes. Ada yang tahu positive vibes? Tahu vibe itu apa vibes? Getaran, getaran cinta. Nah, ada namanya law of attraction nih teman-teman sekalian. Law of attraction, LOA. Ini biasanya para pebisnis biasanya menghadirkan ini. Ini adalah
apalagi yang cemberut terus, marah terus, nggak pernah bersyukur, komentar terus kayak netizen gitu ya misalnya ya. Dan itu negatif, hal negatif juga akan datang. Jadi ada magnet dunia ini, hukum tarik menarik. Yang baik-baik akan datang yang baik-baik. Jadi kalau aja bersyukur, puasa, buka puasa gitu ya. Oke, next slide lagi. Oke, ini mainannya ya. Briefnya ya, kesimpulan, jiwa dan raga yang sehat dan kuat. Raga, pola hidup kita harus sehat, sleep management, kemudian time management, jiwa juga hindari penyakit hati, kemudian maaf ya teman-teman. Next slide, stress management. Jadi yourself ini kita hapus biggest enemy ya, bukan musuh terbesar. Kalau kita musuh terbesar ya kita kesel sama diri sendiri ya, kita ganti menjadi biggest hero. Jadi paham untuk diri kita sendiri. Next slide. Jadi kalau teman-teman semuanya masih sedih, aduh mau puasa, buat layangan, jangan sedih karena kita bisa kok dengan sahur yang tepat, makanan yang tepat. Nanti efeknya apa? Jangka panjang. Kita tahun ini berpuasa 30 hari, efek kesehatannya sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi betapa cintanya Allah sama umat muslim ya. Oke, stay safe, stay healthy, always be positive. Next slide. Baik, terima kasih. Ini untuk channel saya. Nanti kalau mau subscribe juga boleh. Setelah kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya, acara berikutnya. Untuk teman-teman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Dr. Cindy Kurnia Putri yang telah menyampaikan sosialisasi kesehatan dan tausiah dengan judul Giat